Ini adalah jaringan rahasia yang menjadi dasar invasi Putin ke Ukraina. Kapal-kapal mencurigakan berlayar ke seluruh dunia, mengirim minyak ilegal ke pembeli dan mengalirkan uang ke mesin perang. Ini adalah senjata paling berharga Rusia, tetapi Prancis baru saja menunjukkan kepada seluruh dunia bagaimana cara melumpuhkan senjata itu, dan mereka melakukannya tanpa melepaskan satu tembakan pun. Di Samudra Atlantik, Prancis melakukan aksi besar yang membuat Putin sangat marah. Sebuah kapal tanker armada bayangan telah selesai. Prancis menjadi pemburu yang selalu dibutuhkan Ukraina. Jika Presiden Volodymyr Zelensky menginginkannya, ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Semuanya dimulai pada pagi hari tanggal 31 Mei. Pada dini hari itu, sebuah kapal bernama Tagor melintasi perairan internasional. Sekilas, Tagor tampak seperti kapal tanker pada umumnya. Namun kenyataannya tidak begitu. Jika ditelusuri lebih dalam, Tagor adalah bagian dari Shadow Fleet, jaringan kapal Rusia yang berlayar di bawah bendera negara lain untuk mengangkut minyak Rusia. Inilah yang dilakukan Tagor. Kapal itu berlayar di bawah bendera Kamerun saat melanjutkan perjalanannya menuju kota Limbe yang juga berada di Kamerun. Sekali lagi, tidak ada yang salah dengan itu. Namun, Tagor bukan berasal dari Kamerun. Kapal tersebut milik Mohammed Hussein Shamkhani, taipan pengiriman minyak yang diduga mengangkut minyak Rusia dan Iran demi membantu rezim kedua negara menghindari sanksi. Shamkhani juga kebetulan adalah putra dari Ali Shamkhani yang merupakan penasehat mantan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, sebelum ia tewas ketika berhadapan langsung dengan bom penghancur bunker dalam 24 jam pertama operasi Epic Fury di Iran. Tagore bukanlah kapal tanker minyak biasa. Itu adalah kapal yang harus segera dinonaktifkan secepat mungkin. Saat Tagore berlayar melintasi Samudra Atlantik, awaknya pasti mengira mereka berhasil lolos dengan tipu muslihat lagi. Lalu itu terjadi. Atau lebih tepatnya, Prancis yang turun tangan. Kapal Prancis mendekat, permainan Tagor terbongkar. Pelaut Prancis naik ke kapal, menangkap kaptennya, dan menyita kapal tersebut. Tapi itu belum menceritakan keseluruhan kisahnya. Rincian operasi ini sebagian besar masih dirahasiakan, namun ada beberapa informasi yang mulai bermunculan. Menurut Kiev Post, kini kita tahu tidak hanya tujuan Tagore, tetapi juga asal kapal itu. Kapal itu berlayar dari Murmansk, Rusia, barat laut, menunjukkan kapal tersebut bukan kapal asal Kamerun meski tujuannya ke sana. Kapal ini membawa kargo ilegal dari Rusia. Prefektur Maritim Atlantik Prancis juga mengungkapkan bahwa penangkapan kapal tersebut terjadi jauh di perairan internasional, lebih dari 400 mil laut di sebelah barat pantai semenanjung Brittany, Prancis. Kapal Rusia mencurigakan itu membawa 23 awak saat ditangkap dan tidak menanggapi perintah kru Prancis yang akhirnya menahan mereka. Itu praktik standar kapal armada bayangan. Jika tertangkap, tetap diam. Putin tak perlu siapapun membocorkan pengiriman minyak rahasia Rusia. Jadi itulah yang kami ketahui tentang peran Prancis dalam penangkapan ini. Tapi masih ada sedikit lagi ceritanya. Semua ini tidak akan mungkin terjadi jika Prancis tidak mengambil inspirasi dari The Beatles dan berhasil dengan sedikit bantuan dari teman-temannya. Secara khusus, negara lain yang telah menjadi duri di sisi Putin sejak ia melancarkan invasi ke Ukraina menawarkan bantuan kepada Prancis dalam operasi ini, atau bisa dibilang sebuah helikopter. BBC melaporkan Kementerian Pertahanan Inggris mengonfirmasi penyediaan helikopter untuk membantu Prancis menangkap Tagore. Sekali lagi, detailnya masih sangat minim. Kita tahu bahwa tidak ada tembakan yang dilepaskan dalam penyitaan kapal tersebut. Inggris menyatakan helikopter itu sebelumnya berada di atas HMS Somerset dan terlibat dalam pelacakan serta pemantauan untuk mendukung operasi Prancis. Itu masuk akal. Helikopter bisa melayang di atas kapal armada bayangan selama berjam-jam dan terus memberitahu posisinya kepada kapal-kapal yang datang untuk menahan kapal pelanggar itu. Itu kemungkinan besar terjadi pada 31 Mei. Inggris melacak, Prancis menindak. Seperti yang akan segera Anda ketahui, Prancis semakin efisien dalam menghadapi armada bayangan Rusia. Dan mereka memang harus begitu ketika berhadapan dengan Tagore, karena kapal itu adalah pelanggar berulang. Prancis dan banyak negara lain sudah tahu ini sejak lama. Menurut Euromaidan Press, kapal tersebut telah lama dikenai sanksi oleh AS, Ukraina, Inggris, Swiss, dan Uni Eropa. Dan kapal ini termasuk di antara banyak kapal yang menurut intelijen militer Ukraina merupakan bagian dari armada bayangan. Kapal itu pernah berlayar di bawah bendera Gimea, sehingga klaim Rusia bahwa kapal itu berbendera Kamerun semakin lemah.
Tagore sering berlayar ke berbagai negara, dari pelabuhan Baltik Rusia ke tempat seperti Thailand, India, Vietnam, Mesir, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Tagore adalah kapal penting bagi Rusia. Kini kapal itu hilang, membuat Rusia sangat marah. Juru bicara andalan Putin, Dmitry Peskov, telah sering membahas tindakan Prancis pada 31 Mei. Kami menganggap tindakan ini ilegal dan seperti pembajakan internasional, kata Peskov, sebelum melontarkan klaim samar bahwa Rusia mengambil langkah untuk menjamin keamanan kargonya. Wah, Dmitry, kamu membocorkan rahasianya. Ingat, ini kapal tanker armada bayangan yang seharusnya berbendera Kamerun. Kamu tidak bisa begitu saja mengatakan bahwa muatan di kapal ini berasal dari Rusia, kecuali kamu memang ingin orang-orang tahu bahwa segala sesuatu tentang kapal ini dan pelayarannya adalah ilegal. Presiden Prancis Emmanuel Macron menanggapi ocehan Peskov di X pada 1 Juni. Macron menyebut tidak dapat diterima kapal-kapal menghindari sanksi internasional, melanggar hukum laut, dan mendanai perang Rusia terhadap Ukraina selama lebih dari 4 tahun. Ia menambahkan, kapal-kapal ini yang tidak mematuhi aturan dasar navigasi laut juga menjadi ancaman bagi lingkungan dan keselamatan semua orang. Kamu yang akan bergerak, Rusia. Akan menarik untuk melihat apa yang akan dilakukan Rusia untuk memastikan keamanan kargonya sekarang setelah kargo tersebut berada dalam penguasaan Prancis. Sejauh ini yang dilakukan Rusia hanyalah meminta informasi tentang susunan kru yang menahan Targor sambil mengeluh bahwa mereka belum diberitahu tentang tindakan apapun yang telah diambil Prancis terhadap kapal tersebut. Respons itu tidak sekuat yang disiratkan Peskov, namun memang begitu ancaman Rusia ke negara-negara NATO. Banyak gertakan, minim aksi nyata. Selain itu, jika Rusia ingin mendapatkan petunjuk tentang apa yang akan terjadi pada Targor dan krunya, mereka tidak perlu mencari terlalu jauh. Kami sudah memberitahu bahwa Prancis makin efisien menangani kapal tanker armada bayangan. Klaim itu benar. Prancis memiliki rekam jejak yang terus berkembang dalam hal seperti ini, yang memberitahu Rusia semua yang perlu mereka ketahui tentang nasib kapal ilegalnya dan krunya. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam tentang itu, ini adalah pengingat singkat bahwa Anda sedang menonton The Military Show. Apakah Anda menikmati video ini? Bagus! Jangan lupa berlangganan saluran ini karena kami upload video seperti ini tiap hari. Sejak September 2025, Prancis telah melakukan operasi naik kapal serupa terhadap 3 kapal tanker Shadow Fleet lainnya selain Tagore. Pertama, ada Borochi yang diduduki Prancis pada September. Kapal itu berlayar dengan bendera Benin, negara kecil di Afrika Barat. Kapten kapalnya orang Tiongkok. Ada yang tidak masuk akal di situ. Nasib kapten bernama Zhang Zichen menurut artikel Politico 30 Maret menunjukkan kemungkinan yang akan dialami siapapun yang menakodai Tagore. Pada Maret, pengadilan Prancis memvonis Chen karena tidak mematuhi otoritas setelah pasukan khusus menaiki kapalnya di perairan Saint-Nazaire. Borochi saat itu membawa sekitar 100 juta dolar minyak Rusia dan juga memiliki 2 warga negara Rusia di dalam kapal yang oleh Chen hanya diidentifikasi sebagai agen keamanan. Chen dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dan denda sekitar 175.000 dolar atas kejahatannya, meskipun putusan tersebut dijatuhkan secara in absentia. Namun, jika Peskov dan kedutaan Rusia ingin tahu lebih banyak tentang apa yang akan terjadi pada Targor dan awak kapalnya, putusan ini memberikan indikasi yang cukup jelas. Penangkapan Borochi menyulut semangat Prancis. Beberapa bulan setelahnya, pada Januari, Prancis mengulanginya. Kali ini sasarannya kapal layar busuk dan raja segala dosa, Grinch. Grinch, kapal armada bayangan yang juga disangsi internasional, dikemudikan kapten asal India dan berlayar di Laut Mediterania dari pelabuhan Murmansk, sama seperti Targo. Kali ini kapal Rusia itu berlayar dengan bendera Kepulauan Komoro. Kapal itu akhirnya berlabuh dan dijaga di pelabuhan Prancis dekat Marseille. Grinch tampaknya dibebaskan oleh Prancis setelah pemiliknya membayar denda jutaan dolar. Setidaknya, itulah yang diisyaratkan Moscow Times, karena mereka mengklaim Prancis membebaskan kapal armada bayangan yang dicurigai pada Februari, bukan Borochi. Satu lagi kapal Rusia yang mencurigakan tumbang pada Maret. Kali ini kapal tersebut bernama Dana yang berlayar dari, bisa ditebak, Murmansk. Kali ini di bawah bendera Mozambik. Kamu mungkin mulai melihat pola terutama soal pelabuhan yang dipakai Rusia dan eksploitasi negara Afrika untuk menjaga armada bayangannya tetap tersembunyi. Tipu daya itu tidak mempan pada Dana. Kapal itu bernasib sama seperti 2 kapal sebelumnya dan 1 kapal yang digeledah Prancis pada 31 Mei. Prancis memiliki tingkat keberhasilan yang menarik di sini.
Pada tahun 2026, negara itu telah menahan 1 kapal tanker armada bayangan setiap 2 bulan sekali. Jika Zelensky berhasil, Prancis bersama negara-negara barat lainnya yang telah memberikan sanksi pada begitu banyak kapal Rusia yang mencurigakan akan mulai meningkatkan jumlah penahanan itu lebih cepat daripada nanti. Kita akan bahas itu nanti. Soal Targor, pentingnya penyitaan kapal armada bayangan terbaru akan lebih jelas jika Anda tahu mengapa armada ini sangat penting bagi Rusia. Sejak Putin menginvasi Ukraina, Putin telah membangun jaringan kapal tanker besar yang hanya bertujuan untuk memungkinkan Rusia menghindari sanksi yang telah diterapkan oleh sekutu-sekutu Ukraina. Ini bukan kapal kelas atas. Kriteria kapal armada bayangan tampaknya hanya kapal yang masih bisa berlayar dan semurah mungkin. Kekhawatiran kecil soal keselamatan, asuransi, dan kapal tanker yang sering sudah lewat masa layak jual menjadi hal sekunder. BBC menyebut usia rata-rata kapal tanker armada bayangan sekitar 20 tahun dan banyak yang kurang terawat karena lama tidak digunakan sebelum dijual ke Rusia. Jadi itulah yang dikatakan Rusia, kapal-kapal tua berkarat yang ditugaskan untuk mengangkut minyak senilai jutaan dolar, bencana lingkungan terapung yang hanya menunggu waktu untuk terjadi. Putin tidak peduli dengan kualitas kapal-kapal tersebut. Yang penting kapal itu bisa mengangkut minyak dan dengan cara apapun bisa sampai ke negara-negara yang mau membeli minyak itu. Dua tugas itu membuat Rusia menginvestasikan miliaran dolar membangun jaringan rahasia kapal gelap. Angka pastinya sulit dikumpulkan, itulah tujuannya. Rusia ingin dunia tahu lebih sedikit tentang kapal-kapal ini. Pada bulan Desember 2025, Center for Strategic and International Studies atau CSIS memperkirakan bahwa armada bayangan mencakup hingga 435 kapal tanker. Dengan jumlah tersebut meningkat menjadi 591 kapal jika menghitung kapal pendukung. CSIS juga memperkirakan bahwa jaringan Angkatan Laut licik milik Putin mengangkut sekitar 3,77 juta barel minyak setiap hari yang mencakup 65% dari perdagangan minyak Rusia melalui laut dan menghasilkan hingga 100 miliar dolar per tahun dalam pendapatan. Bagian terakhir sangat penting bagi Putin. Saat armada bayangan beroperasi, uang minyak kotor tetap mengalir ke Rusia dan bisa dipajaki Kremlin untuk dana perang. Meski angka dari CSIS besar, beberapa pihak menilai itu hanya mencerminkan sebagian kecil skala armada bayangan. Dalam laporan November 2025, Maritime News mengklaim bahwa armada Rusia sebenarnya berjumlah 3.240 kapal. Jika benar, armada bayangan 6 kali lipat lebih besar dari perkiraan CSIS. Kiev Independent membangun dari sini mencatat bahwa armada tersebut diduga mengangkut 337 juta barel per bulan, yang setara dengan sedikit lebih dari 11,2 juta barel per hari. Itu jauh di atas perkiraan CSIS, kemungkinan besar pendapatan minyak yang dihasilkan Rusia dari jaringan kapalnya mencapai ratusan miliar dolar per tahun, bukan hanya 100 miliar. Set angka manapun yang paling mendekati kenyataan sebenarnya tidak terlalu penting. Poin utama yang perlu dipahami di sini adalah bahwa Putin membutuhkan armada bayangan itu. Tanpa armada itu, jalur minyak pendanaan invasi Putin ke Ukraina akan terputus, sehingga tidak ada lagi gaji besar untuk tentara sukarelawan dan perlengkapan di garis depan makin berkurang. Namun dengan angka sebesar ini, penyitaan 1 kapal tanker armada bayangan oleh Prancis tampak sepele, tak peduli sepenting apa kapal itu. Bisa saja kamu melihatnya begitu, tapi inti ceritanya ada pada akibatnya. Tindakan Prancis dengan penyitaan ini dan sebelumnya menunjukkan pada Rusia bahwa mereka serius menghadapi armada bayangan. Jika Prancis menemukan kapal tanker yang mencurigakan, mereka akan melakukan apapun untuk menangkapnya. Efek lanjutannya adalah rute-rute yang sebelumnya dianggap aman oleh Rusia kini tidak bisa lagi dilalui. Kapten-kapten yang dulu bersedia menerima bayaran ketika penegakan sanksi masih lemah dan risikonya sepadan, sekarang akan berpikir 2 kali untuk berlayar ketika mereka tahu bahwa mereka bisa saja berakhir di penjara Prancis. Tujuannya adalah meningkatkan biaya menjaga armada bayangan, baik dengan memaksa kapal tanker Rusia berlayar di rute lebih panjang dan berbahaya, maupun mengurangi pelaut yang mau naik kapal-kapal itu. Semakin besar risiko, semakin besar pendapatan yang dipotong dari armada bayangan. Masih banyak yang bisa dilakukan, itulah pesan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky usai penangkapan Tagore. Zelensky membahas penangkapan itu dalam 1 Juni kepada rakyat Ukraina, mengatakan ada intersepsi lagi terhadap kapal tanker Rusia dan berterima kasih kepada Prancis. Penting bagi Eropa untuk mengambil langkah tegas dan memodernisasi undang-undangnya agar kapal tanker seperti itu tidak hanya bisa dihentikan, tetapi juga disita. Ukraina menghargai upaya itu.
Zelensky benar, respons terhadap armada bayangan Rusia harus ditingkatkan untuk benar-benar menghambat Putin menggunakan jaringan rahasia demi menghindari sanksi. Undang-undang baru akan membantu. Rusia mungkin mengeluh, tapi itu sudah biasa. Dan bukan seolah-olah Rusia punya hak untuk berbicara soal pengesahan undang-undang yang memberi izin pada dirinya sendiri untuk merugikan negara lain. Pada pertengahan Mei, Duma negara Rusia menyetujui undang-undang yang mengizinkan Putin menginvasi negara manapun demi melindungi warga Rusia di luar negeri. Bahasa undang-undang ini sangat luas, sehingga memberi Putin kebebasan penuh memakai angkatan bersenjata Rusia terhadap negara manapun yang menangkap warga Rusia. Menghadapi hal itu, Zelensky menyerukan negara-negara barat untuk mengesahkan undang-undang yang memungkinkan mereka menyita kargo dan kapal tanker Rusia sepenuhnya yang memang masuk akal. Seruan Zelensky ke negara barat agar mereka sahkan undang-undang untuk menyita kargo dan kapal tanker Rusia sepenuhnya memang masuk akal. Itu memang eskalasi, tapi juga langkah tegas untuk memberi pesan pada Putin bahwa dia tak bisa lagi bebas dengan armada bayangan yang menghindari sanksi. Bagi Ukraina, penyitaan terbaru oleh Prancis seharusnya jadi langkah awal untuk pencapaian lebih besar, bukan puncak kampanye sanksi. Dan jika Barat meningkatkan upaya dan menjadi lebih serius lagi, Putin akan benar-benar dalam masalah. Ukraina telah melakukan semua upaya untuk menghentikan aliran minyak ilegal dari Rusia melalui serangan drone-nya. CNN melaporkan bahwa antara Januari hingga Mei, Ukraina telah menyerang 15 kilang minyak Rusia dengan drone jarak jauh yang menyebabkan 40% kapasitas penyulingan negara itu lumpuh. Serangan-serangan itu disertai dengan serangan terhadap terminal minyak Rusia dengan tujuan yang jelas untuk menghentikan kapal armada bayangan mengisi muatan dan berlayar keluar. Seluruh unsur strategi penghancuran armada bayangan telah tersedia. Ukraina menyerang minyak Rusia di sumbernya dan serangan-serangannya mengurangi penggunaan pelabuhan yang menjadi andalan kapal-kapal itu untuk memuat minyak mereka. Prancis telah menunjukkan langkah berikutnya, yaitu penegakan hukum laut yang lebih ketat. Ukraina menyerang sumbernya, sementara Barat perlu menangani kapal yang lolos dari Rusia. Jaringan kapal gelap Putin yang disebut tak terhentikan akan dihentikan dan jalur minyak utama Rusia akan diputus sehingga melumpuhkan tentara Rusia. Prancis baru saja membuat cetak biru untuk negara-negara barat lainnya dan mereka melakukannya tanpa melepaskan satu tembakan pun. Ukraina juga menghadapi armada bayangan, tetapi dengan pendekatan lebih langsung. Saat Prancis menyita, Ukraina menyerang kapal tanker rahasia Rusia. Kini jangkauan Ukraina meluas ke Mediterania. Pangkalan rahasia di Libya dan operasi rahasia di perairan internasional adalah strategi baru Ukraina melawan armada bayangan. Anda bisa mengetahuinya lewat video kami. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa berlangganan The Military Show untuk lebih banyak liputan soal Barat membantu Ukraina menjatuhkan Putin. Terima kasih telah menonton.